Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Apriliani, kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi tentang desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa di pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan. Konsep desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. Pertama, pengertian prototipe produk. Prototipe produk, perwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Prototipe memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya. Ditunjukkan untuk pengetesan untuk menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Prototipe seperti ini disebut alpha prototipe, ada juga yang disebut beta prototipe, yang dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi sebenarnya. Kedua, pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembeli. Produsen berusaha memberikan kesan terbaik pada kemasan produknya. Ketiga, fungsi kemasan produk. A. Fungsi protektif. Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. B. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. A. Self-service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. B. Consumer affluence. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestise dari kemasan yang lebih baik. C. Company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. D. Innovational opportunity. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Keempat, tujuan kemasan produk. A. Physical production. Melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier protection. Melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. C. Containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi, transportasi, dan penanganan. D. Information transmission. Informasi tentang cara penggunaan transportasi, daur ulang, atau membuat paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang ke-E, reducing theft. Kemasan yang tidak ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. F. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan,
tampilan, pembukaan, kembali menutup, penggunaan dan digunakan kembali. G. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Kelima, jenis-jenis kemasan. A. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, yaitu kaleng susu, botol minum, dan sebagainya. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlakukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. A. Kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. C. Kemasan yang tidak dibuang, semi-disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen selalu dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. A. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar pabrik. B. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan, pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Bagian B. Memperkirakan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa komputer. Yang pertama, pengertian sketsa. Umumnya sketsa dikerjakan dengan cepat dan secara spontan. Jika sketsa dibangun oleh unsur-unsur garis sebagai medium utamanya, lukisan merupakan ungkapan lengkap dalam arti penyajiannya. Dibangun dengan menggunakan unsur-unsur lain seperti tekstur kedalaman atau ruang, gelap, terang, dan warna di samping unsur garis. 2. Jenis-jenis sketsa. Sketsa garis besar. Gambar garis besar yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. B. Sketsa cepat, yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra suatu sketsa yang mudah selesa. C. Studi citra, yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci yang hanya menunjukkan bentuk global. Ketiga, komposisi unsur sketsa memiliki peranan penting dalam terciptanya sebuah sketsa yang bagus. Komposisi atau susunan unsur-unsur dalam seni rupa harus berbeda pada perbandingan yang tepat agar dihasilkan karya yang pas. 4. Aturan dalam membuat sketsa. A. Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun lengkung secara tipis. B. Menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. C. Menebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. 5. Fungsi atau manfaat sketsa. A. Untuk lebih memfokuskan gambar atau gagasan tem. B. Meminimalisir kesalahan. C. Mempertajam pengamatan, meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Untuk bagian C, menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. Pertama, pengertian desain produk serta pemilihan produk dan jasa. Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis diantaranya A. Pembedaan. B. Biaya rendah. C. Respon cepat. Atau D.
kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Kedua, kehidupan suatu produk. A. Pengenalan. Tahap pengenalan sebagai berikut. Pertama, penjualan masih rendah. Kedua, volume pasar berkembang lambat. Ketiga, persaingan masih relatif kecil. Keempat, tingkat kegagalan relatif tinggi. Kelima, masih melakukan modifikasi produk. Keenam, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. Ketujuh, distribusi yang masih terbatas. B. Pertumbuhan. Tahap pertumbuhan sebagai berikut. Pertama, penjualan dan laba meningkat dengan cepat. Kedua, promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal di masyarakat. Tiga, persaingan menjadi ketat karena pesaing mulai memasuki pasar. C. Kedewasaan. Tahap kedewasaan antara lain. Pertama, ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan, contoh penjualan handphone. Kedua, penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Ketiga, strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk tersebut. D. Penurunan. Tahap penurunan ditunjukkan dengan penjualan perusahaan semakin menurun, disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Contoh produk elektronik yang mengalami penurunan adalah CPU. Tugas manajer operasi adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Contoh perusahaan yang berhasil memperpanjang produk life cycle atau PLC antara lain A. Rinso memperpanjang PLC-nya dengan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, dan Rinso warna. B. Pepsodent memperkenalkan Pepsodent herbal dan Pepsodent khusus memelihara kesehatan gusi. 3. Pengembangan produk. Tahapan dalam pengembangan produk antara lain A. Ide bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik. B. Pasar. Pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. C. Spesifikasi fungsional. Bagaimana cara kerja produk tersebut? C. Spesifikasi produk. Bagaimana produk akan dibuat? E. Ulasan desain. Bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas? F. Pengujian pasar. Apakah produk memenuhi keinginan pasar? G. Pengenalan produk. Produk diantara ke konsumen. H. Evaluasi berhasil atau tidak. 4. Desain rumah lingkungan. Desain rumah lingkungan dapat dilakukan dengan A. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. B. Menggunakan komponen yang tidak membahayakan. C. Menggunakan komponen yang lebih ringan. D. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. 5. Penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga permasalahan manajemen lainnya. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon ada 5 langkah, yaitu A. Mendefinisikan masalah, menggambar pohon keputusan, menentukan peluang, memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif, menyelesaikan masalah dengan menghitung expect monetary value. Desain jasa. Banyak pembahasan yang memusatkan perhatian disebut dengan produk nyata, yaitu barang. Di sisi lain terdapat produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. 7. Merencanakan prototipe. A. Menetapkan tujuan prototipe, meningkatkan kembali tujuan prototipe, yaitu pembelajaran, kombinasi, penggabungan, dan milestone. B. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. Tim harus mempertimbangkan apakah prototipe fisik diperlukan atau apakah prototipe analitik yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. C. Menggariskan rencana percobaan. Menggunakan prototipe dalam penggunaan produk dapat dianggap sebagai sebuah percobaan. Praktik percobaan yang baik membantu untuk menjamin
penggalian nilai maksimum dari kegiatan pembuatan prototipe. D. Membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. Karena pembuatan dan pengujian prototipe mempertimbangkan subproyek dalam keseluruhan proyek pengembangan, tim diuntungkan dari jadwal untuk kegiatan membuat prototipe. Thank you for watching. Bye.